Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak. Rasa syukur kita yang selalu hendaklah kita curahkan, kita tumpahkan, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kapanpun, dimanapun, dan keadaan bagaimanapun juga. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habibullah, kekasih Allah, rahmatan lil alamin. Berkat beliau yang membawa risalah sehingga kita berada di alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Mari kita perbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rasa cinta kita, rasa terima kasih kita atas risalah yang beliau bawa. Sungguh umat di akhir zaman ini adalah umat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bertanya kepada sahabat, "Tahukah kalian siapa yang paling aku cintai?" Para sahabat, Allah dan Rasulnya yang beritahu. Tentu menurut mereka adalah para sahabat terdekat. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa umat yang aku cintai adalah umat di akhir zaman yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar firman Allah diturunkan langsung kepadaku, tidak pernah melihat firman Allah saatnya turun wahyu datang sampai kepadaku. Tetapi mereka begitu mencintai aku, begitu sayang kepadaku, begitu merindukan aku. Umat itulah di akhir zaman yang sangat dirindukan oleh dicinta dan dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah itulah dia kita, umat di akhir zaman, yaitu yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kita terus bersolawat kepadanya, mencintainya, menyayanginya, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sungguh kita melaksanakan sunnah karena cinta dan kasih sayang kita, rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diturunkan, tidak memberikan tauladan, tentulah kita tidak akan tahu bagaimana jadinya hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Beliau begitu mencintai umatnya, sampai-sampai nanti dikisahkan bahwasanya nanti setelah di padang mahsyar semua menunggu saatnya kapan diadili, saatnya akan ditimbang semua amal ibadah,
saatnya akan diadili. Semua mencari syafaat supaya segera dimulai, yaitu pengadilannya. Tetapi semua umat mencari nabinya masing-masing pada zamannya. Tetapi semua menolak karena merasa masih ada kekurangan walaupun sedikit. Umat Nabi Adam alaihi salam mencari Nabi Adam alaihi salam, kemudian berjumpa. Nabi Adam berkata, datanglah kalian kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ibrahim, karena aku pernah membuat kesalahan, yaitu memakan buah khuldi waktu di surga. Kemudian barulah Allah mengampuninya setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia, ke bumi, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umat Nabi Ibrahim juga mendatangi supaya dipercepat pengadilan di padang mahsyar. Kemudian Nabi Ibrahim pernah berkata bahwa dia sebelum mengenal Allah, dia mencoba mencari Tuhan sampai-sampai bertemu bulan. Inikah Tuhanku? Ternyata bulan hilang di saat siang hari, maka bulan pun tidak dianggap Tuhan oleh Nabi Ibrahim karena dia hilang di saat matahari terbit. Mungkin ini matahari yang lebih terang, yang lebih besar. Nabi Ibrahim menganggap ini Tuhan. Tapi begitu malam tiba, matahari pun gelap, dunia pun gelap. Akhirnya bukanlah ini yang dia cari. Yang dia cari Tuhan yang sebenarnya. Kemudian barulah dia mencari bahwasanya Allah, Tuhan itu tidak pernah sirna, tidak pernah hilang, tidak pernah gelap, tidak pernah sirna, dan Tuhan itu kekal. Maka dia bertafakur. Datanglah ilham firman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang kekal, tidak hilang, dia selama-lamanya abadi. Maka Nabi Ibrahim pun berjumpa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, Halilullah. Itulah umat yang meminta kepada Nabi Ibrahim, juga mencari. Tidak layak menurut Nabi Ibrahim dia memintakan syafaat untuk umat-umatnya. Kemudian umat Nabi Isa alaihi salam juga meminta segera untuk memulai pengadilan, memohonkan kepada Allah. Tapi Nabi Isa menolak. Datanglah kalian kepada Nabi Muhammad, karena aku pernah disembah oleh sebagian umatku, menganggap aku Tuhan, padahal aku tidak mau disembah karena aku bukan Tuhan. Karena itu carilah oleh kalian Nabi Muhammad SAW. Barulah saat itu semua mencari, berkumpul, memohon kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW memang sengaja dia di dunia ini syafaatnya dia tahan, tidak semuanya diturunkan, tetapi nanti di syafaat yaumil akhirat, yaitu di padang mahsyar, syafaatul uzma, maka Nabi Muhammad SAW sujud kepada Allah Subhanahu wa taala meminta disegerakannya pengadilan di padang mahsyar. Itulah kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Sampai selesai semua pengadilan, sudah jelas yang mana ahli surga sudah di surga bersenang-senang, berbahagia, yang mana ahli neraka sudah sampai ke neraka, ditempatkan di tempat yang sengsara, yaitu neraka sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia. Semua sudah jelas. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan, yaitu syafaatnya, mencari umatnya yang di dalam hatinya masih ada sebesar zarah pun iman di dalam hatinya,
dia keluarkan dari dalam neraka tersebut. Begitu kisah Nabi Muhammad SAW, cintanya, sayangnya kepada umatnya. Dia masuk ke dalam neraka, mengeluarkan, memeriksa semua umatnya yang ada di dalam neraka, yang masuk ke dalam neraka, yang saat itu sudah ditentukan mana penduduk surga, mana penduduk neraka. Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam neraka dan mengeluarkan satu persatu, memeriksa imannya yang ada di dadanya sebesar zarah, sedikit pun iman yang ada di dadanya, dan tidak menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka dikeluarkanlah dari neraka itu, dimasukkan ke dalam surga, sampai malaikat penjaga neraka, malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka itu protes menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan penduduk neraka, nanti habis isi neraka itu dikeluarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia memeriksa setiap yang ada sedikit pun iman di dadanya, dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menjawab malaikat tersebut, wahai malaikat, biarkan saja, karena dia adalah kekasihku, Habibullah, kekasih Allah. Biarkan sekehendaknya Nabi Muhammad SAW. Begitu prioritas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah saja bersalawat kepada Nabi, maka kita pun sebagai hamba Allah tentu harus merasa bersyukur, harus merasa berterima kasih bagaimana cintanya kepada Nabi besar Muhammad SAW kita curahkan dengan berbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena bersalawat ini tidak penting waktu, semua bisa diterima amalnya. Amal yang selalu terbuka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana saja salawat yang kita hafal boleh kita lakukan sebaik-baik salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah saja bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi dan para malaikat, orang-orang soleh, semua bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, sampai neraka dia masuki, mengeluarkan jika ada di hati umatnya ada sedikit pun iman di dadanya, maka dikeluarkan dari neraka sampailah ke surga, dimasukkan ke dalam surga. Sampai malaikat penjaga neraka protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah telah memberikan prioritas, telah memberikan kebebasan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah kekasih Allah. Maka dari itu kita perbanyak bersalawat kepada Nabi. Silahkan sebaik-baik salawat. Jangan takut dibilang bid'ah, salawat ini bid'ah, salawat ini bid'ah. Silahkan saja. Yang penting rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai beliau saat mau wafat itu yang dia panggil ummati, ummati, ummati. Umatnya yang beliau pikirkan. Semoga kita termasuk digolongkan umat Nabi Muhammad SAW dan selalu mencintai beliau dengan berbanyak salawat kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit amal, sedikit umur, tetapi amal ibadahnya sama berbanding dengan umat-umat Nabi sebelumnya yang umurnya ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan berabad-abad umurnya. Tapi Nabi Muhammad SAW diberikan kelebihan, umurnya sedang pendek, badannya pun tidak besar tinggi tapi sedang-sedang kecil,
namun amal ibadahnya sama menyamai orang-orang yang kuat fisiknya di zaman Nabi Musa, zaman nabi-nabi sebelumnya. Bayangkan begitu banyak rahmat Allah kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang beribadah di bulan puasa, dia menerima amal perbuatannya itu, pahalanya berlipat ganda. Ada malam Lailatul Qadar, ada malam Jumat, ada hari Jumat. Siapa bersalawat di hari Jumat, salawat ummi, diampuni segala dosanya selama 80 tahun. Yang 80 kali salawat ummi setelah sholat asar itu diampuni dosanya selama 80 tahun dan diberikan amal pahala seperti ibadah selama 80 tahun. Siapa yang sholat subuh sampai sholat subuh belum pulang berjamaah, dia menunggu waktu isyraq matahari naik, maka nilainya sama dengan haji dan umroh. Bukan berarti tidak wajib lagi haji dan umrah pada saat yang diwajibkan, tetapi nilainya. Begitu juga pahala orang yang jihad. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ini diberikan kelebihan ummatan wassato, umat yang pertengahan, artinya amalnya sedang tapi nilainya tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rasa syukur kami. Pantaslah Nabi besar Muhammad SAW tatkala Siti Aisyah bangun, Nabi masih sholat. Begitu bangun lagi, tertidur lagi, bangun, melihat Nabi masih sujud, Nabi masih ruku, Nabi masih sholat, sampai bengkak-bengkak kaki Nabi sholat. Kenapa engkau ya Rasulullah, ditanya oleh Aisyah, begitu tekun beribadah bermalam-malam? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin diampuni dosa? Nabi menjawab, tidakkah boleh saya bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan? Jadi perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Demikian, lebih kurang mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita semua mendapat syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW dan kita menjadi umatnya, diakui sebagai umatnya, dan dapat kita husnul khatimah dan dapat bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar dan diridhoinya. Demikian, lebih kurang mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.